Jurnalistik SMP Negeri 2 Blora juara. Jalan-jalan membeli palu, Cakep, tambah paku untuk buat jendela. cakep. Daripada main game melulu, mending simak obrolan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun Anda melihat podcast ini. Kembali lagi di podcast jurnalistik yang ke-12 SMP Negeri 2 Blora. Bersama saya Fadil dan rekan saya Dava. Kami dari tim jurnalistik SMP 2 Blora. Oke, halo Dava. Halo. Kira-kira di podcast kali ini kita mau bahas apa ya? Kalian tahu gak sih, banyak loh kakak kelas kita yang diterima di SMA unggulan di Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai dengan mereka untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, teman-teman, pernah nggak sih ngerasa insecure pas lihat pengumuman masuk ke SMA favorit? Yang saingannya bukan hanya sekecamatan, kabupaten, tapi se-Indonesia. Pasti kalian pernah mikir, gimana ya caranya biar bisa lolos? Pasti sainganku jujur semua. Nah, beruntung banget hari ini, karena di podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah kakak kelas kita sendiri yang berhasil masuk di SMA unggulan yang ada di Indonesia lewat jalur beasiswa prestasi. Gak usah pakai lama, biar kita bisa langsung curi ilmunya. Yuk kita panggil dan sambut dengan tepukannya paling meriah. Ini dia kakak-kakak kelas kita. Yeay. Selamat datang kak. Silakan duduk. Terima kasih. Duh, jujur terhormat banget nih kedatangan master prestasinya sekolah kita. Oh iya, terima kasih ya kak udah luangin waktunya buat kita podcast kali ini. Kita udah gak sabar nih mau cari ilmu dari kakak-kakaknya. Oke sobat sepeda, sebelum kita cari ilmunya, yuk kita perkenalan dulu. Hai kak, boleh sapa dulu dong sobat sepedanya, perkenalkan nama dan masuk ke SMA mana? Mulai dari Kak Afisa. Halo Sobat Sepeda, perkenalkan, nama aku Afrisa Elis Kustama dan bisa dipanggil Afrisa. Saat ini saya diterima di SMA Unggul Garuda dan saya ditempatkan di Bulungan, Kalimantan Utara. Halo Sobat Sepeda, perkenalkan nama aku Syauki Rai Ramadhani, biasanya dipanggil Syauki. Dan alhamdulillah, aku mendapat kesempatan untuk masuk di SMA unggulan yaitu di SMA Tanu Nusantara melalui jalur beasiswa. Hai, perkenalkan nama saya Munawarot, saya diterima di SMA Unggulan CDAK Pendidikan Sukoharjo. Hai Sobat Sepeda, perkenalkan nama saya Revalina Fajin Suswa dan saya diterima di SMA Taruna Nusantara lewat jalur beasiswa. Selamat ya kak udah diterima di SMA unggulannya. Gimana sih kak rasanya pertama kali dengar pengumuman resmi diterima masuk sekolah unggulannya? Langsung kaget, nangis terharu atau sujud syukur nih kak? Coba kak Afrisa dulu. Jadi ini sebenarnya saya agak kaget ya, soalnya pengumumannya tuh mendadak. Jadi saya tuh dikabarin sama salah satu teman saya yang juga sama-sama daftar di sana. Tiba-tiba dia ngucap aku kan, selamat ya Afrisa, kamu udah terima. Aku kaget kan ya, ini informasi dari mana? Ternyata dari websitenya SMA Unggul Garuda Baru itu sudah ada dokumen nama-nama anak yang sudah diterima dan itu gimana ya kaget sampai nangis banget sampai itu. Oh jadi gitu ya kak. Coba dong kak Munawarah. Sama sih kayak nggak nyangka aja gitu bisa daftar, bisa keterima di sana. Terus juga nangis banget, bahagia. Coba dong kak Syauki kak. Kalau aku pertama kali lihat pengumuman itu jujur kaget, tekan, terus bangga banget sama terharu. Gak nangis gitu kak? Iya nangis banget, kencang banget. Jadi kan pengumuman SMA Taruna Nusantara kan itu hari tanggal 26 ya. Jadi kan itu kayak sistemnya awalnya error, terus ngecek terus itu kan nggak bisa. Terus pas jam berapa gitu aku ngecek tiba-tiba udah bisa dikabarin kamu udah lolos apa belum, ditanyain dulu kan awalnya. Terus aku ngecek awalnya kan nggak bisa terus pas jam berapa ya, jam 1 aku ngecek lagi
ternyata lolos tanpa diprediksi soalnya. Ya gitu, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena masih sangat tidak percaya dan sampai sekarang. Alhamdulillah juga sih. Nah, di sini kita akan bongkar rahasia dapur kakak-kakak ini nih. Karena siswa SMP ini itu kalau besoknya ujian, pasti belajarnya tuh pakai sistem SKS atau sistem kebut semalam. Tapi kok kakak-kakak ini bisa dapat jalur beasiswa prestasi? Pasti kalian ini tuh kalau belajar tuh beda kak caranya. Coba dong kak, skill gaya belajar kakak tuh kayak gimana sih? Coba kak bisa. Jadi ya semisal ini mau ada ulangan atau mau ujian gitu ya, biasanya sekitar seminggu atau maksimal 2 minggu dari mulainya ujian itu aku biasanya bikin kayak ringkasan materi. Itu kata-katanya bener-bener yang kayak kayaknya cuma aku yang bisa paham, soalnya yang penting masuk otak gitu kan ya. Nah, terus selama itu akan bikin ringkasan. Kalau misalnya udah sekitar hamil 3, hamil 2, hamil 1 itu aku tuh ulas lagi. Jadi kan udah dibikin ringkasannya, terus dibaca-baca lagi. Terus kadang aku juga bikin kayak soal mungkin sekitar 20, nanti aku kerjain berkali-kali biar lebih nempel. Itu soal yang dibikin kakak itu pas dapurnya jelasin atau yang masih belum gitu? Campur-campur sih. Kadang aku juga ambil soalnya kayak dari luar, dari tempat tes, dari internet juga banyak kan kayak sumber-sumber. Coba dong kak Munawarah. Kalau saya biasanya itu memberi warna atau menulis ulang lah bacaannya atau materinya, jadi bisa hafal, bisa ingat terus. Dan juga biasanya banyak-banyak ngerjain soal juga Sama ya kayak sama ya. Coba dong kak Syauki gimana nih kak? Kalau aku sendiri hampir sama kayak aku saat ini, seminggu sebelum tes itu aku udah mulai video belajar. Terus aku juga bikin target kayak di seminggu ini, hari ini aku ngerjain berapa soal, terus belajar materi apa tuh, biar aku tuh jadi lebih siap sama nggak kaget pas mau tes. Coba dong kak. Kalau aku biasanya itu membaca terus menghafalkan materi-materi yang mau dipelajari, terus menulis kembali agar bisa ingat, dan saat misal aku mengerjakan soal ada yang sudah aku pelajari kan, jadi lebih ingat gitu. Terus kalau enggak juga nonton video dari YouTube buat yang belum paham atau kurang mengerti gitu, aku nonton video dari YouTube. Contoh videonya YouTube-nya itu kayak gimana kak? Ya kayak orang mengerjakan soal gitu, seperti mantapu yang jerombolin. Iya ya, mantap. Iya, mantapu. Kayak pas mau TKA juga. Nah, lanjut ke soal kedua ya kak. Coba kasih dong trik khusus biar pelajaran tuh bisa nyangkut di otak. Sekarang kan kalau sekolah ini tuh pasti pelajaran tuh banyak, bisa sampai 11 bahkan 12. Gimana sih caranya biar langsung nyampe di otak, nggak sampai begadang lah kak, belajar kayak kak? Kalau aku biasanya jangan terus belajar terus menerus, karena aku kan orangnya gampang bosan ya, jadinya cuman dalam sehari mungkin belajar cuma 20 sampai 30 menit, terus istirahat dulu baru lanjut. Kak Flora, kalau ini mudah fokus saat di kelas belajar, soalnya saya lebih mudah paham saat ada orang yang ngomong, daripada saya harus baca ulang catatan. Itu lebih suka mendengarkan materi yang dijelaskan. Jadi harus fokus mendengarkan ya kak? Iya. Kalau kak Jawi? Kalau aku yang penting tuh paham konsepnya dulu. Kalau misal udah paham konsepnya, itu udah bisa kayak jelasin ke teman dekat atau ke orang tua kalian masing-masing biar jadi lebih paham. Jadi harus saling tahu menahu ya. Iya. Kalau kak Alsa? Kalau aku tuh biasanya biar lebih mantap ya, itu aku bikin kayak flashcard. Jadi aku bikin kayak, kan ada kertas tebel tuh, nanti aku potong-potong, di depannya tuh kayak ada pertanyaan gitu, baliknya ada jawabannya. Jadi waktu aku baca soalnya aku jawab, kayak aku ucapin terus baru dibalik, ih bener gak ya? Kan bikin kayak seru juga gitu kan. Oke, makasih kak jawabannya. Coba dong kak kasih trik biar belajar itu nggak gampang bosan, nggak bikin stres, itu kayak gimana sih kak? Coba dong kak Munawarah. Kalau saya sendiri itu biasanya
belajarnya itu nggak bisa diem kayak jalan atau gerakin tasnya bukan pasir. Jadi kalau diem itu susah banget memahaminya. Jadi sambil ke sana ke sini. Iya, itu lebih Coba dong Kak Syauki gimana Kak? Kalau aku yang belajar itu pakai teknik namanya teknik Pomodoro. Jadi tekniknya itu 25 menit belajar harus fokus, terus 5 menitnya istirahat, ulang-ulang terus sampai benar-benar hafal materi. Jadi itu enggak bikin cepat capek sama juga. Dijadwalin gitu Ya. ya? Coba dong Kak Revi gimana Kak? jujur aku kayak Sauki, tapi biasanya kalau mau belajar itu harus sudah menentukan kalau aku belajar hari ini aku dapat apa gitu. Jadi aku menyenangkan diriku sendiri agar kayak self reward gitu. Kalau aku belajar nanti habis ini misal nonton film gitu biar aku semangat belajar terus. Jadi cari hiburan dulu Iya. ya Kak? Contoh filmnya apa Kak? Aku biasanya nonton romcom sih kalau nggak drakor. Coba dong Kak Afrisha gimana Kak? Aku kan sering kayak belajar sering-sering sama istirahat juga sama kayak yang lain, tapi aku tuh biasanya biar bisa belajar kayak lama tahan lama itu aku sambil dengerin musik. Aku nggak tahu orang lain mungkin ada yang kesulitan kalau bisa belajar sambil dengerin liriknya kayak mungkin mengacaukan gitu kan, tapi aku enggak, jadi aku bisa kayak diimbangin, malah aku bikin kayak aduh semakin semangat nih sambil dengerin lagu kan musiknya juga asik-asik juga. Tipe musiknya itu musik gimana Kak? Aku pencipta K-pop. Jawab dong. Oke, makasih ya Kak jawabannya. Iya. Ya, terus lanjut ke soal berikutnya ya Kak. Kegiatan atau organisasi apa yang kakak tekuni untuk bisa nembus jalur prestasi ini Kak? Kalau aku dari kelas 1 sampai kelas 9 ini aku ikut OSIS 2 periode. Aku juga ikut organisasi gereja ya, pramuka. Sampai juga aku itu ikut PKN. Jadi ini tuh membantu banget waktu kita mau cari SMA unggulan ya. Soalnya kalau misalnya diwawancara gitu, ini salah satu poin plus kita biar pihak yang mewawancara itu kayak anak ini berbakat, aktif ya. Tapi Kalau aku sih ngimbangin fisik sama akademiku. Jadi aku tuh suka banget sama olahraga kayak renang, lari, terus sepedaan. Terus aku juga ikut organisasi kayak OSIS, Dada, Pramuka, dan PKS. Sebenarnya kayak yang lain juga kan aku juga ikut pramuka sama TKI juga kan. Jadi ya gitu sama seperti aku bisa buat lebih pas nggak kaget aja sih kalau ditanyain gitu biar disiplin dan tanggung jawab gitu. Kak, kebetulan ini berempat juga IGD semua. Keren. Tapi saya yang ingin saya ikuti organisasi di sini cuma IGD, terus ekstranya saya KIR ya? Iya, dua itu sih yang saya ikuti. Jadi harus aktif semua ya Iya, Kak? wajib. Ya, terima kasih jawabannya. Lalu kegiatan atau organisasi apa yang kakak ikutin? Apakah bisa mengubah mindset kakak atau kegiatan sehari-hari kakak? Coba kalau iya, sedikit contohnya dong kak. salah satunya tuh kalau organisasi itu kan kalau sesama yang pramuka IGD itu ya, itu menurutku kayak bermanfaat banget, kayak kita meningkatkan disiplin kita, kepercayaan diri, terus cara agar kita itu kalau misalnya di organisasi kan kita harus bersatu gitu kan, kita nggak bisa di organisasi dengan pikiran kayak individual gitu. Jadi kita juga harus menyamakan isi pikiran kita. Jadi itu kayak manfaat banget kalau misalnya kita kerja dalam kelompok, dalam hal lain juga. Terus kalau kegiatan yang lain tuh misal kalian suka melihat nih, badan itu nggak cuma kayak novel, cerita ada juga kayak apa ya, kayak sejarah kan kayak seru gitu ya. Jadi itu juga bisa nambah ilmu. Begitu ya kak ya? Ya. Coba dong mungkin dijawab sama kak Syauki. Kalau dari aku sendiri, kan aku tadi sempat bilang kalau aku suka olahraga sama belajarnya itu nyumpil. Nah itu sangat-sangat berpengaruh bagi merubah mindsetku. Jadi aku tuh dari belajar terus olahraga itu merubah mindsetku. Karena aku tuh lebih sadar kalau semua hasil yang bagus itu gak datang secara instan, tetapi harus tetap dengan sabar dan konsistensi. Dari itu aku udah termotivasi dan aku ikut organisasi itu juga ngaruh, kayak aku jadi gampang ngatur jadwal, terus gak menunda-nunda bacaan.
Tadi kan Kak Syau bilang olahraga juga kan. Itu pernah nggak merasa bosen kalau olahraga gitu? Kalau aku sendiri nggak pernah karena aku jatuh cinta sama olahraga. Coba dong Kak Reva. Sama kayak Apri saja sih, suka membaca terus ikut organisasi pramuka gitu kan. Tapi kan baca sejarah itu jujur juga seru. Aku kan suka baca sejarah, tapi sejarah yang nggak langsung sejarah gitu loh, cuman di novelin gitu. Jadi nggak terlalu terpacu gitu. Dan juga pramuka itu sangat amat membantu. Dan itu aja. Coba dong Kak Munawwaroh, gimana Kak? Saya benar kata Yogi itu ikut organisasi IGD itu berpengaruh. Dulunya itu saya itu suka ngulur waktu. Sejak ikut IGD itu bisa memanajemen waktu. Jadi bisa lah ya, misal ngatur waktu ini bisa jadi kesini kayak gitu. Iya, lebih baik. Jadi juga harus menambah literasi juga ya. Terus lanjut ya, soal terakhir yang jawabannya tuh pasti bisa buat sobat sepeda. Ya Kak, jadi untuk kakak-kakak coba berikan satu nasihat atau pesan emas kepada kelas 7 dan kelas 8 yang mau mengikuti jejak-jejak kakak untuk daftar ke SMA favorit di Jakarta. Ya Afsah. Jadi pesan saya untuk yang lainnya, jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu hal yang baru, karena itu nggak ada salahnya. Kalau misalnya gagal bisa dijadikan pelajaran, kalau misalnya berhasil juga alhamdulillah gitu. Jadi untuk mendapat juga perbanyaklah belajarnya, karena itu akan sangat membantu. Kalau dari pesanku untuk kalian, jangan nunggu siap untuk memulai berusaha. Mulailah dari hal-hal kecil yang kalian bisa lakukan sekarang, karena hal-hal kecil yang kalian lakukan hari ini bisa berdampak sangat baik untuk kalian di masa depan. Kak Nora, kalau dari saya manfaatkan waktu sebaik mungkin, mulai dari kelas 7 ikuti kegiatan-kegiatan di sekolah karena itu menambah nilai positif untuk kalian. Kalau aku kan hidup cuma sekali ya, kenapa nggak mencoba gitu, jangan takut mencoba, terus jangan terlalu menutup diri dan jangan takut untuk bersosialisasi. Ya, terima kasih ya Kak. Wah, sobat sepeda nggak kerasa banget nih obrolan kita dari tadi tuh daging banget. Dari cerita kakak-kakak ini tadi, kita jadi tahu kalau jalur prestasi itu bukan hanya soal pintar, tapi konsistensi waktu, mental yang nggak gampang menyerah, dan harus pintar-pintar untuk menambah literasi. Makasih ya Kak udah luangin waktunya di sela-sela masuk SMA unggulannya. Kami semua di sini mendoakan kakak-kakak agar cita-citanya dapat tercapai dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Sobat sepeda yang mau, khususnya kelas 8 yang mau ikuti jejak-jejak kakak ini, kita harus mencoba, tidak ragu untuk mencari prestasi, tidak takut untuk kalah, karena kegagalan itu adalah anak tangga untuk menuju kesuksesan. Akhir kata dari saya Fadil dan rekan saya Coba kami selaku host podcast sepeda yang kece badai ini pamit undur diri. Yuk bisa mengatakan saja Kak sendiri. Nanti kalau saya bilang jurnalistik SMP 2 juara, bilang juara ya Kak. Iya. Jurnalistik SMP 2 juara. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.